Perkenalkan, nama saya Kadi Wulandari, NIM 1231024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya mendapat tema tentang ekonomi. Jadi saya akan mereview novel dari Terelie yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Jadi novelnya ini tuh bercerita tentang perjalanan hidup seorang Rehan Raujana atau yang kerap disapa Re. Jadi Re ini tinggal di panti asuhan. Dia itu anak yatim piatu. Tapi menurut dia panti asuhan ini tuh tempat yang paling buruk buat dia. Kenapa? Karena dia nggak diperlakukan dengan baik oleh penjaga panti di sana. Akhirnya itu yang ngebuat Re kesel dan memutuskan untuk kabur dari panti asuhan itu. Sebelum dia kabur itu, Re udah mencuri beberapa uang dari penjaga pantinya itu. Setelah dia kabur, dia hidup di jalanan dengan berbekalkan uang yang dia curi di panti asuhan itu. Nah, Re itu memutuskan untuk bermain judi. Di sana kebetulan Re itu menang banyak, tapi ternyata pemilik tempat dia bermain judi itu nggak suka kalau Re itu menang. Akhirnya pemilik tempat judinya itu nyewa preman buat nyakitin Re. Nah, akhirnya Re itu ditusukkan sama premannya itu, terus pingsan. Akhirnya Re langsung dilarikan di rumah sakit terdekat di ibu kota itu. Terus setelah dia bangun dari rumah sakit, akhirnya Re ditampung oleh rumah yang bernama Rumah Singgah. Di sana dia tuh punya banyak teman. Nah, Re itu juga sebelumnya di panti asuhan dia punya kebiasaan tiap malamnya buat naik ke atap buat ngeliat sinar rembulan. Sampai sekarang dia tinggal di rumah singgahnya itu, dia tetap ngelakuin kebiasaan itu. Nah, akhirnya Re ini memutuskan untuk keluar dari rumah singgahnya itu karena terjadi beberapa hal kayak gitu. Karena Re keluar, terus dia kembali lagi hidup di jalanan sebagai pengamen. Nah, tiba-tiba dia ketemu sama orang nih. Orangnya ini tuh dia tuh kerjaannya mencuri gitu. Nah, Re itu malah ikut mencuri sama orangnya itu. Terus akhirnya dia mencuri, terus temennya itu tuh malah ketangkap sama polisi, tapi Re berhasil kabur dari polisinya itu. Nah, saat itu Re memutuskan untuk balik ke kampung halamannya. Di sana dia bekerja sebagai buruh bangunan. Sebenarnya Re ini orangnya pintar, baik juga, tapi karena lingkungannya dia tuh yang ngebuat dia jadi anak yang nakal dan suka ngeberontak gitu. Nah, Re ini kan pinter nih, akhirnya dia tuh diangkat jadi kepala mandor di tempat bangunnya itu. Akhirnya dia jadi kepala mandor. Dia juga berbaur baik sama orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya dia ketemu sama cewek yang pernah dia temuin di gerbong kereta saat dia ngamen dulu. Nah, akhirnya dia suka, terus mereka tuh menikah. Terus Re juga udah mulai sukses. Akhirnya dia beli rumah sama istrinya, tinggal bareng di sana. Terus beberapa bulannya istrinya hamil, tapi tiba-tiba istrinya keguguran. Di sana tuh Re merasa kecewa banget kan, sedih. Terus beberapa bulannya lagi ternyata istrinya hamil, tapi nasib buruk menimpa Re lagi. Ternyata istrinya itu keguguran. Nah, kali ini tuh Re bener-bener kehilangan semuanya. Dia bener-bener kehilangan anaknya dan juga kehilangan istrinya. Akhirnya Re karena saking kecewanya, terus terpuruknya, dia nggak bisa lama-lama tinggal di rumahnya itu karena dia benar-benar ingat sama istrinya. Akhirnya dia ngejual rumahnya itu, terus balik lagi ke tempat dia pernah mencuri. Dia pernah ketemu sama pencurinya itu. Di sana dia sempat punya rumah gitu kan. Nah, akhirnya dia balik lagi ke sana, dan ternyata temennya itu tuh ninggalin
beberapa uang gitu. Nah itu tuh diambil sama Ri, digabungin sama uang hasil penjualan rumahnya itu, digabunginlah sama Ri, terus dia buka usaha gitu kan. Akhirnya Ri jadi pengusaha sukses. Tapi di tengah-tengah kesuksesannya itu, Ri itu masih tetap aja ngerasa dia kesepian. Nah ditambah lagi ternyata tiba-tiba Ri tuh sakit, dia tuh ada komplikasi gitu. Akhirnya dia bener-bener putus asa banget kan, karena dia udah punya segalanya tapi ternyata dia sakit-sakitan kayak gitu. Nah saat Ri sakit itu dia dikasih kesempatan buat memutar semua kejadian-kejadiannya dia dari kecil sampai sekarang dia terbaring sakit itu. Nah dalam kesempatannya itu dia didampingi sama seseorang yang ada di novelnya itu, yang disebut orang berwajah ramah. Nah kesempatannya ini diberikan hanya karena Ri itu suka memandangi sinar rembulan. Jadi kesempatannya itu tuh menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di benaknya Ri tentang apa yang terjadi dalam hidupnya dia. Seperti kayak ada 5 pertanyaan yang selalu terlintas di benaknya dia. Yang pertama tuh, apakah aku tidak memiliki kesempatan untuk memilih pada saat aku dilahirkan? Terus yang kedua, apakah hidup ini adil? Mengapa Tuhan tega mengambil milikku satu-satunya? Terus mengapa aku merasa hampa padahal aku telah memiliki segalanya? Dan yang terakhir itu, mengapa takdir sakit menghukumku dan tidak langsung mati saja? Itu tuh 5 pertanyaan yang selalu ada di benaknya Ri. Nah kelebihan dari novelnya ini menurut saya, novel ini tuh banyak memiliki pesan moral tentang hidup. Contohnya seperti upaya untuk bagaimana kita bertahan hidup. Terus novel ini tuh juga menjelaskan secara terperinci setiap adegan sehingga membuat siapapun yang membacanya jadi terkesan. Dan kita sebagai pembaca juga berhasil dibuat masuk dan ikut merasakan apa yang dialami oleh tokoh utama. Dan adapun kekurangannya juga itu menurut saya ada beberapa kalimat yang sulit untuk saya pahami, dan juga karena alurnya yang digunakan dalam cerita ini tuh menggunakan alur maju mundur atau campuran, yang dimana membuat kita sebagai pembacanya harus benar-benar memahami isi cerita tersebut supaya tidak bingung. Jadi sekian review novel dari saya. Mohon maaf jika masih ada kata-kata yang terbantah-bantah. Saya ucapkan terima kasih.